Dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional 2022, Pusat Pendidikan Keluarga Berbasis Masyarakat Puspaga LPPAR atau PPKBM Puspaga LPPAR di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Pelindungan Anak atau DPMPPA bekerja sama dengan Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMPSI, cabang Ekskarsidenan Pekalongan, menggelar layanan konsultasi psikologi dan konsultasi pendidikan keluarga secara gratis bagi masyarakat kota atau Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Bertempat di kantor Sekretariat LPPAR Kota Pekalongan berlangsung selama 2 hari, tanggal 25 dan 26 Juli. Ketua LPPAR Kota Pekalongan Nur Agustina saat ditemui langsung Senin 25 Juli mengungkapkan bahwa animo masyarakat cukup tinggi. Dalam kegiatan ini pihaknya membatasi pendaftaran peserta sebab pelayanan konseling membutuhkan waktu yang lama. Lebih lanjut, pembatasan pendaftar dilakukan agar hanya dengan sekali datang, permasalahan yang disampaikan peserta dapat segera selesai dan mereka dapat merasa nyaman. Agustin menjelaskan untuk kategori usia peserta bervariasi dari usia anak sampai dewasa. Sementara untuk permasalahan anak, dikatakannya penyebabnya adalah bisa karena pengasuhan anak yang tidak efektif sehingga penanganannya harus melibatkan orang tua maupun keluarga terdekat. Ya, ini dalam rangkaian peringatan Hari Anak Nasional 2022 sama Hari Ulang Tahun Himpunan Psikologi Indonesia yang ke-63 untuk kota. Jadi HIMSI yang kita lakukan ini kan konteksnya secara ekskarsidenan ya. Jadi ada 7 kabupaten kota yang tergabung. Nah, cuman kegiatannya kita tidak pusatkan di Kota Pekalongan, tapi di masing-masing kabupaten kota yang di-eks bisa menyelenggarakan secara mandiri. Nah, untuk Kota Pekalongan sendiri, rangkaiannya memang kemarin sudah ada beberapa seminar kayak pelatihan KHA yang kita lakukan terkait konvensi hak anak dalam rangka pendidikan sekolah ramah anak. Tapi yang pokok yang biasanya kita lakukan dalam peringatan Hari Anak itu salah satunya adalah memberikan konsultasi atau konseling psikologis secara gratis kepada masyarakat ya. Karena tahun ini kebetulan kita udah punya PPKBM Puspaga LPPAR, Pusat Pendidikan Keluarga Berbasis Masyarakat Puspaga Empati Luas Peduli Partisipasi Kota Pekalongan yang sudah kita inisiasi sejak tahun yang lalu lah ya, tahun yang lalu. Dan yang Puspaga ini khusus untuk upaya-upaya membantu permasalahan keluarga, ada pendidikan keluarga, ada juga persiapan untuk pernikahan. Salah satu psikolog dalam kegiatan ini, Pariman, mengungkapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, pihaknya terlebih dahulu merancang konsep pendekatan untuk mengidentifikasi korbannya, dimulai dengan pendekatan individu. Kalau fungsi ataupun psikologi kita kan punya konsep korbannya siapa, ya, artinya secara individu kita juga harus tangani ya. Artinya ada pendekatan yang sifatnya personal, ada yang pendekatan sifatnya kelompok, ada juga pendekatan secara sistem. Nah, ini pendekatan ini yang kita lakukan, termasuk kemudian kalau di kesempatan hari ini ataupun besok, umumnya adalah individu-individu ya, yang datang terus kemudian menyampaikan keluhannya. Tetapi secara lebih lanjut ternyata persoalan itu bukan hanya individu yang ditangani, tapi juga kelompok. Bisa itu kelompok keluarga atau kelompok teman, ya, teman bermain di sekolah. Yang kemudian ternyata juga tidak hanya berhenti di situ, tapi sistem. Kalau di sekolah berarti bagaimana aturan di sekolah juga, ya, termasuk juga pondok itu ya. Bagaimana kemudian sistem yang ada di pondok. Nah, kalau pengalaman yang lain itu memang ada yang sudah punya concern ya, walaupun untuk pondok, tapi juga ada yang menangani konseling ya. Karena misalnya untuk pertama lah, ketika di pondok nggak betah gitu kan, ada juga yang lari, atau bahkan juga kalau di psikologi ada namanya psikosomatis, jadi tiba-tiba itu merasa keluhan fisik, tapi ternyata masuk di pondok itu dipaksa karena orang tuanya. Nah, ini juga perlu untuk kemudian ditangani secara psikologi. Di sisi lain juga peran psikologi itu ada juga yang kemudian menjadi partner ya, terutama untuk mengidentifikasi gejala-gejala awal. Nah, ada persoalan-persoalan yang
Misalnya kalau di pondok itu cewek sama cewek, cowok sama cowok seperti itu. Nah ternyata ada indikasi-indikasi yang suka sesama jenis. Nah ada juga yang kemudian sudah menerapkan gitu. Nah ini tentu kita perlu untuk dorong, kita perlu untuk saling terbuka ya, saling berkolaborasi. Mudah-mudahan dengan momen seperti ini nanti akan ada tindak lanjut ya. Nantinya yang datang ke sini ini kan boleh dibilang menjadi pancingan ya. Sebenarnya ada persoalan apa sih di belakang itu, ada apa? Apakah kemudian melibatkan personal saja yang kita tangani, atau kemudian ternyata butuh kerjasama lebih luas, atau mungkin secara sistem atau bahkan kebijakan dari pemerintah. Jadi ini HIMSI terbuka untuk kemudian juga berkolaborasi ya, dan kami terus untuk berkontribusi. Irva Febriani, Batik TV melaporkan.